Ada pertanyaan seperti ini. Apa pendapat Kazma tentang orang asing yang memuji Indonesia melulu? Soalnya udah banyak konten orang asing yang menceritakan tentang hal yang disukai dari Indonesia ya. Misalnya, aku Indonesia suka banget, enak makannya Indonesia, aku nggak bisa pulang ke negara asliku. Ya terutama dan ya. Menurut aku sih ada benar-benar suka Indonesia juga. Tapi menurut aku kadang-kadang ada yang lebay juga. Aku paham sih secara branding itu bagus ya. Karena konten itu emang bisnis kan, cari followers gitu kan. Orang Indonesia juga konten seperti itu kan. Mungkin nanti aku dimarahi. Tapi aku tuh nggak bisa begitu karena aku terlalu jujur ya. Kalau aku sih pasti aku bilang hal yang tidak disukai dari Indonesia juga, tapi hal yang disukai dari Indonesia juga. Makanya kebaliknya aku memutuskan untuk mencoba konten tentang hal yang tidak disukai dari Indonesia. Kalau aku ngomong gini, pasti bakalan ada komen kayak pulang ke negaramu. Tentu saja di negara manapun ada hal yang baik dan juga buruk. Oleh karena itu, kali ini aku sebagai orang asing yang sudah tinggal kira-kira 2 tahun atau 2,5 tahun di Indonesia, hanya ingin sharing 5 hal yang aku tidak suka dari Indonesia. Tujuanku bukan untuk mencela Indonesia ya. Aku tidak ingin kalian salah paham karena kalau aku benar-benar benci Indonesia, aku pasti sudah pulang ke Jepang. Tetapi karena aku suka Indonesia, jadi saat ini aku masih hidup di Indonesia berkat orang-orang Indonesia. Kalau gitu, aku mulai cerita ya. Yang pertama adalah ramalan cuaca. Pasti teman-teman paham ya, ramalan cuaca di Indonesia itu benar-benar gak tepat kan. Misalnya waktu aku kira akan cerah, tapi tiba-tiba aku jadi basah kuyup karena turun hujan, masuk angin. Terus waktu aku pikir akan turun hujan dan pergi membawa payung, tapi langitnya, ya mecca kirei ya na sora, mecca haruderu ya. Tapi menurut aku sih, ini kayak hati perempuan. Hati perempuan itu nggak terlalu serius dan nggak terlalu mengerti ya cowok. Iya kan? Aku nggak terlalu paham gimana sistem langit di Indonesia, tapi aku sudah menyerah. Yang kedua yaitu aturan lalu lintas. Hal yang bikin aku kaget di Indonesia itu banyak kecelakaan. Aku sudah tinggal lebih dari 20 tahun di Jepang, tapi aku baru lihat kecelakaan di Jepang itu kira-kira berapa ya? 2 atau 3? 2,5 kali, kalau nggak salah. Kira-kira sudah 2,5 tahun aku tinggal di Indonesia. Tapi aku sudah pernah lihat kecelakaan selama 5 kali. Ada bule juga, ekspresinya kayak GWS bulenya. Ini nggak bohong ya, tapi pertama kali datang ke Indonesia, menurut aku lebih banyak motor daripada jumlah manusia. Tapi BTW katanya di New Zealand lebih banyak domba daripada manusia. Ya tapi aku sudah terbiasa dengan motor loh. Karena aku dari Osaka, aku dibesarkan di Osaka. Osaka itu orangnya barbar, crazy gitu. Tapi aku benci adalah waktu naik kereta di Indonesia. Aku benar-benar nggak suka, stres banget. Waktu kereta sampai di stasiun, harusnya pintu kebuka kan. Biasanya orang yang mau turun dari kereta itu duluan turun kan. Terus orang yang mau naik kereta, naik ke kereta itu kan. Soalnya kan kalau yang mau naik kereta duluan naik, orang dari dalam kereta jadi nggak bisa turun gitu. Akhir-akhir ini aku sering naik kereta di Indonesia, Bogor Line. Tapi di Indonesia, padahal orang yang mau turun belum turun, tapi yang mau naik kereta udah duluan naik loh. Soal itu sejujurnya aku sedikit stres, atau lumayan sedikit stres, atau sedikit stres banget. Padahal aku mau turun dari kereta, tapi karena banyak orang di peron yang mau naik kereta, aku jadi aku nggak bisa turun. Terus aku sering didorong dari orang yang ada di belakang aku kayak oh. Terus semua orang mau duduk di kereta kan. Itu juga aku sering didorong. Aku biasanya pelan-pelan sih. Biasanya aku menunggu orang yang mau turun dari kereta. Aku gini kan, aku berdiri. Tapi di belakangnya ada yang dorong aku. Cepat, kenapa nggak naik? Terus itu. Aku stres banget itu. Maaf. Kadang-kadang aku mau sewa kereta 1 gerbong, tapi karena harganya luar biasa ya. Jadi untuk sewa 1 gerbong, kayaknya aku harus bekerja 100 tahun atau 200 tahun gitu. Aku sudah menyerah deh. Tapi karena kereta Indonesia juga memakai kereta dari Jepang ya, jadi aku merasa nostalgia gitu. Arigatou gozaimasu. Terus kadang-kadang motor nyebut di jalur pejalan kaki kan. Karena itu bahaya banget ya. Jadi aku mau memperbaiki itu. Aku kira-kira 2 kali hampir ditabrak motor.
pasti aku akan kalah sama motor kan, karena motornya cepat, gede juga ya. Mungkin kalau Luffy atau Naruto bakalan menang dari motor, tapi aku hanya Kazuma. Kalau hanya Kazuma pasti kalah. Yang ketiga, meluasnya gosip yang beredar dengan salah arti. Misalnya, aku punya teman cewek, misalnya namanya A. Aku sering bertemu dan WhatsApp sama A. Nggak ada alasan khusus kenapa aku sering bertemu sama A. Atau aku hanya ingin diskusi karena pekerjaannya sama dengan A. Tapi orang Indonesia yang lihat itu ngomongin ke orang lain kalau aku suka sama A, seperti itu. Sampai sini masih oke lah. Ya, dianggap aku suka si A. Tapi orang itu juga merasa aku cocok sama A. Terus orang itu bilang ke orang lain kalau aku pacaran dengan A, dan gosip tentang aku dan pacaran dengan A, seperti itu. Terus ada juga yang, oh mungkin sudah pacaran ya si A sama Kazuma, seperti itu. Padahal aku benar-benar sering berbicara tentang pekerjaan sama A, tapi dianggap sudah pacaran, seperti itu. Tapi Indonesia itu sering menyebar gosip yang isi cerita jadi lain. Sejujurnya, ada kalanya aku merasa ribut banget ya. Soalnya kan aku harus menjelaskan kebenaran satu-satuan kan. Kalau di Jepang jarang ada orang yang menceritakan tentang orang lain. Kecuali ibu-ibu Jepang ya. Tapi urusan orang lain ya, menurut aku bodoh amat ya. Mungkin gara-gara itu orang Jepang sering dibilang cuek atau dingin ya. Ya tapi sebenarnya aku nggak punya pacar. Yang terakhir yaitu banyak sampah. Tentu saja kalau lihat perkotaan bisa langsung sadar ya sama banyaknya sampah. Tapi ada 3 pengalaman yang bikin aku kaget banget, bingit lumayan. Yang pertama adalah aku sedikit mencium bau sampah dapur atau sisa makanan waktu pertama kali aku datang ke Indonesia. Yang kedua, orang-orang membuang sampah dimanapun. Waktu aku mau membuang sampah dan aku bertanya ke orang Indonesianya, tempat sampahnya di mana ya? Jawabannya gini, di sini kamu bisa membuang sampah di tempat manapun kok. Wah, mungkin orang itu cuma bercanda ya mungkin ya. Tapi itu culture shock ya menurut aku ya. Yang ketiga, waktu aku naik angkot, ada anak perempuannya, mungkin SMP ya. Terus anak perempuan itu melempar sampah dari angkot ke sungai. Kayak gini. Wah, aku kaget banget ya karena dia melempar sampah jauh banget sampai aku mikir apa dia atlet baseball ya gitu, karena berapa meter ya, 10 atau 20 meter ya. Aku kaget bingit lumayan banget gitu ya. Tapi bukan itu yang harus diperhatikan sih, tapi itu nggak bagus. Mungkin sungainya sedih, pasti sungainya sedang menangis atau masih nangis. Tanpa berpikir panjang, aku nggak sengaja menontonin anak perempuan itu kayak. Makanya masalah sampah itu adalah masalah besar di Indonesia ya. Menurut aku kalau tentang populasi yang banyak, ya mau gimana lagi gitu. Tapi aku ingin lihat Indonesia yang bersih tanpa sampah. Karena di Indonesia pemandangan alamnya banyak ya. Pemandangan ladang juga bagus. Jadi menurut aku pasti aku menjadi negara yang indah. Oleh karena itu, kalau sekiranya ada yang aku bisa bantu, aku ingin bantu. Kalau ada yang jadi tidak nyaman, aku mohon maaf ya. Tapi aku senang kalau dengan konten ini bisa memberikan pengaruh baik bagi semua orang yang nonton video aku. Menurut kalian bagaimana pendapat terhadap konten creator yang memuji Indonesia melulu? Ya. Oh, ada lagi.